Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Susmana Ramadan dari kelas 13 Teknik Otomasi Industri. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir mata pelajaran Sistem Kontrol Elektropneumatik, yaitu membuat sebuah pabrik yang bernama PT DIMS Indonesia. Pabrik yang bergerak di bidang produksi kimia, produknya seperti bahan dasar pembuatan karet, blowing agent, dan foaming agent. Dengan memanfaatkan bahan-bahan kimia seperti amonia, klorin, hidrogen, dan lain-lain yang akan diproses dalam suatu proses industri sehingga menjadi produk kimia yang handal, bisa dikenal hingga ke penjuru dunia dengan harga dolar yang sangat tinggi. Berikut ini sudah saya buat rancangan mesin-mesin apa saja yang akan terlibat dalam proses pembuatan bahan kimia tersebut, seperti boiler, air kompresor, air dryer kompresor, dan proses mixing and filling proses. Yang pertama, yaitu ada boiler batubara PT DIMS Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pemaparan tentang prinsip kerja dari boiler tersebut. Boiler ini dikontrol oleh sebuah PLC dan HMI, di mana kita bisa memonitoring proses kerja boiler tersebut dari HMI, Human Machine Interface, secara real time. Yang pertama, receiving hopper. Dari receiving hopper, batu bara akan turun ke motor screw. Dari motor screw ini, batu bara akan dipasok menuju bucket elevator. Dari bucket elevator, batu bara akan dipasok menuju coal and silo, yaitu tempat tangki penyimpanan batu bara sementara. Ini sistemnya remote. Jadi ketika coal silo ini dalam keadaan low, maka sensornya akan berkedip, maka bucket elevator bisa dinyalakan. Jika high, bucket elevator bisa dimatikan dengan remote dari HMI tersebut. Jadi ini tugasnya on off saja. Nah, dari coal and silo ini, batu bara akan dipasok menuju motor screw 1A dan 1B. Dari 1B menuju 2B, dari 1A menuju 2A. Yang akan dipasok lagi menuju furnace atau tangki pembakaran. Di tangki pembakaran ini ada beberapa mesin yang berfungsi untuk menyalakan api, yaitu second FD fan dan 1ST FD fan. 1ST FD fan ini adalah suatu kipas atau udara tekanan yang akan bekerja untuk mengipas atau membakar batu bara sehingga apinya stabil. FD fan ini diatur oleh sebuah HMI on off dan bisa diatur kecepatan tekanan udaranya. Dari FD fan, 1 FD fan, ada 2 FD fan. 2 FD fan ini adalah untuk menjaga suhu oksigen yang ada pada furnace ini agar tidak terjadi backfire. Apa itu backfire? Adalah percikan api yang keluar dari boiler. Karena kalau tidak ada FD fan akan terjadi backfire. Oksigennya harus minus derajat. Oke, yang ketiga ada blower. Blower di sini adalah untuk sama sebagai pengipas juga agar menjaga kestabilan api yang nyala untuk memasak air tersebut. Di sini ada boiler water level. Boiler water level ini adalah tempat tangki penyimpanan air untuk dipasok menuju dry drum. Di sini air dimasak setengah-setengah. Maksudnya setengah-setengah adalah setengah air dan setengah uap di dalam tangki ini. Yang uapnya akan dipasok menuju proses untuk proses pembuatan bahan kimia. Air mengalir menuju FWP1 dan FWP2. FWP di sini maksudnya adalah flow water control, flow water pump. Flow water pump 1 nyala, maka flow water pump 2 mati. Hanya salah satu saja. Dan ini adalah ada parameternya
berapa ton per hour, berapa jam kapasitas air yang akan digunakan dalam hitungan jam. Nah, di sini ada sunscreen. Sunscreen di sini fungsinya untuk menyaring pasir-pasir dan batu dari jatuhan furnace tersebut. Jadi, sunscreen ini fungsinya untuk menyaring kembali pasir-pasirnya, dipisahkan dari batu-batunya. Nah, pasir yang tadi dipisahkan akan dipasok lagi, ditiup lagi menuju furnace untuk pembakaran. Sand blower ini adalah untuk memasok pasir yang tadi sudah disaring oleh sunscreen. Di sini ada ID fan. ID fan ini fungsinya untuk menghisap sisa-sisa pembakaran batu bara yang sudah menjadi debu yang akan ditransfer menuju cerobong asap. Maka sisa-sisa pembakaran boiler tersebut akan ditransfer menuju cerobong asap. Dan ini adalah contoh program yang sudah saya buat. Nah, di sini ada master on off. Master on off ini maksudnya adalah ketika S1 ditekan, maka semua sistem boiler akan menyala. Setelah itu ada receiving hopper on off. Nah, ini adalah tadi screw conveyor atau screw untuk memasok batu bara ke bucket elevator. Dan ini ada bucket elevator sama seperti yang tadi, hanya on off saja. Di sini menggunakan satu tombol, jadi ketika tombol ini ditekan maka menyala, tombol ini ditekan maka mati lagi. Selanjutnya ada screw 1A, screw 1B sama on off juga. Screw 2A on off, screw 2B on off sama. Ini rangkaiannya sama, hanya on off motor saja. ID fan juga sama, FD fan. Blower on off, sunscreen on off. Selanjutnya slant blower. Lanjut ID fan, flow water pump. Nah, flow water pump ini sama, dia jadi seperti membuka atau menjalankan pompa untuk membuka valve. Sama, ini flow water pump 2 yang tadi yang pertama. Oke, lanjut kita menuju air kompresor. Air kompresor adalah suatu mesin untuk menghasilkan udara bertekanan yang akan diproses menuju, yang akan ditransfer menuju proses pembuatan bahan kimia untuk pemecahan butiran-butirannya, juga untuk sebagai udara bertekanan untuk membuka valve dan lain-lain. Dari kompresor ini, nah ini motor kompresornya, kompresor engine. Di sini adalah yang menyaring udara, menghisap udara. Dari sini intake masuk ke sini. Lalu dari sini akan diputar dan masuk ke oil separator. Nah, ini pemisahan oli nih di sini, oil tank. Jadi udara kotor dihisap dan dipisahkan di sini. Nah, di oil separator juga disaring menuju ke boost cooler. Boost cooler ini adalah untuk mendinginkan udara bertekanan yang tadi dan akan disiap ke air dryer kompresor yang akan ditransfer menuju proses. Dan ini contoh programnya, motor engine air compressor. Ketika PB1 ditekan, connectionnya delta, start delta. Jadi begitu start, dia kerja start dulu. Nih main, kontaktor main, ini start. Setelah 5 detik kemudian baru dia connection delta. Nah, ini. Terus motor ID fan. Nah, motor ID fan ini yang tadi, yang untuk menghisap udara itu. Setelah motor engine kompresor ini menyala, maka motor ID fan akan menyala setelah 5 detik. Setelah itu, apabila terjadi trip pada motor engine kompresor, maka ini sistemnya interlock. Dia tidak bisa langsung dinyalakan. Karena apa?
karena harus menunggu berhenti dulu selama 60 detik. Jadi sistemnya interlock, timer interlock setelah trip, off, dan error. Jika terjadi error atau trip, trouble, maintenance, maka akan ditunda dulu selama 60 detik agar motornya benar-benar mati. Oke, lanjut. Kita menuju air dryer kompresor. Nah, air dryer kompresor ini adalah suatu mesin untuk mengeringkan udara bertekanan dari kompresor tadi. Karena udara bertekanan yang mengendap pada tangki akan menghasilkan embun, maka harus dikeringkan menggunakan mesin air dryer kompresor. Ini adalah contoh HMI-nya, sama dikontrol oleh sebuah PLC juga. Ini contoh kontrol panelnya, ini parameternya. Ketika dryer on, maka udara masuk dari sini in menuju valve A, valve 1A. Nah, valve 1A ini adalah tangki ini drying dan ini purging. Maksudnya purging di sini adalah di sini dipanaskan dengan heater. Dipanaskan selama 4 jam. Maaf, dipanaskan selama 2,3 jam dan dikeringkan selama 4 jam. Jika yang ini dipanaskan, maka ini dikeringkan. Ini contoh programnya. Ketika dryer on off ditekan, maka master on menyala. Nah, master on ini fungsinya untuk drying tower A 4 hour, maksudnya adalah 4 jam. Perpindahan tower A ke B. Nah, setelah 4 jam dari tower A itu pindah ke tower B. Jadi ketika tower A dikeringkan, maka tower B pemanasan. Jika tower A pemanasan, tower B pengeringan. Oke, kita lihat lagi desainnya. Nah, maksudnya di sini SHP mode. SHP mode ini adalah cooling down. Mode cooling down valve. Jika ini drying, maka masuk ke sini dan akan di cooling down valve lagi menuju ke tower drying lagi, drying A lagi. Nah, ini adalah contoh temperatur, heating temperaturnya, parameternya. Dipanaskan hingga 180 derajat. Jika sudah 180 derajat, maka heater akan otomatis off sendiri. Kenapa? Karena bisa terjadi kebakaran jika tidak didapatkan temperatur safety. Nah, ini contoh programnya. Proses drying dan regen tower A. Delay waktu buka valve 2,5 menit atau 150 detik. Nah, jika tekanannya rendah yang diberikan oleh kompresor, maka air dryer tidak bisa bekerja karena di sini sistemnya sudah interlock. Maka tidak akan bisa membuka valve. Ini proses heating selama 2,5 jam. Heater menyala dan memanaskan sebuah tangki drying. Nah, setelah 2,5 jam dipanaskan, maka cooling down ini akan membuka. Jadi udaranya di recycle kembali. Nah, jika mode SHB atau blower, maka cooling down ini mati, maka menggunakan blower. Jadi setelah dipanaskan tower yang tadi selama 2,5 jam, maka blower akan bekerja untuk memasok tekanan lagi agar di recycle. Nah, kita lihat desainnya. Nah, di sini blower akan mendorong sebuah tekanan dan pasok menuju ke sini lagi, purging. Jika ini drying, sini purging, maka kebalikannya. Nah, dari proses pemanasan tadi, maka valve ini akan menyala untuk proses pembuangan angin. Oke, lanjut ke mesin berikutnya.
Ini adalah proses pembuatan bahan kimianya. Di sini ada valve 1, valve 2, valve 3, dan sini tangki berbagai macam bahan kimia yang akan diproses menjadi satu di sebuah tangki yang besar. Motor MA1, maksudnya di sini adalah motor untuk stirrer atau pengadukan bahan kimia, mixing and filling process. Maksudnya CW and CCW ini adalah clockwise dan counterclockwise, forward and reverse. Jadi ketika ditekan mode clockwise, maka stirrer ini akan berputar ke kanan. Ini dikontrol oleh sebuah HMI juga dan PLC tentunya. Ketika mode CW maka di on, maka stirrer ini akan memutar ke kanan. Motor MA2. Nah, dari sini ketika sudah di mixing, maka motor MA2 ini akan menyala. CW ini maksudnya adalah membuka valve dan counterclockwise ini menutup valve. Jika mobilnya sini sudah terisi penuh, maka motor akan menutup kembali. Ini contoh programnya. Ketika S1 ditekan, ini mode manual, maka valve 1, valve 2, valve 3 akan membuka. Setelah dari situ motor MA1 akan bekerja forward atau mixing bahan kimianya. Setelah sudah di mixing, ini masih mode manual ya, kita ganti ke mode counterclockwise, diputar ke kiri kembali akan lebih rata proses pencampuran bahan kimianya. Nah, dari situ baru dari MA2 ini proses yang sudah di mixing tadi, bahan kimianya akan ditransfer menuju mobil yang tadi ada tangkinya. Jadi akan diproses untuk proses pengepakan. Mode counterclockwise, yaitu ketika motor menutup. Nah, ini contoh automatic mode-nya. Ketika automatic mode ini on, maka valve 1, valve 2, valve 3 akan bekerja selama 1 menit untuk membuka valve-nya untuk proses pencampuran bahan kimianya. Setelah itu, pengadukan motor MA1 clockwise atau forward selama 30 menit. Prosesnya 30 menit. Setelah itu, jeda sebentar selama 1 menit agar motor benar-benar berhenti. Akan diaduk kembali dengan counterclockwise selama setengah jam juga. Setelah itu baru berhenti kembali, lalu diaduk kembali hingga 6 kali mix counterclockwise and clockwise. Maka motor MA1 berhenti, lalu akan ditransfer menuju pengisian motor, pengisian tangki air yang ada pada mobil tersebut. Yang ini kita lihat lagi desain HMI-nya. Nah, ini. Jadi valve ini akan membuka nih ketika automatic on, membuka selama 1 menit. Nah, setelah 1 menit proses pencampuran, maka valve ini akan menutup sendiri. Dan proses pengadukan forward 30 menit dan reverse 30 menit selama 6 kali pengadukan filling proses. Setelah pengadukan, maka motor ini akan pengisian menuju mobil, idle call position. Nah, ini adalah contoh posisi mobilnya. Setelah mobil ini diisi, maka terisi penuh, maka motor ini akan menutup valve kembali, lanjut ke mobil yang kedua. Ketika mobil yang kedua sudah penuh, melanjut ke mobil yang ketiga. Seperti itu proses mixing and filling process dari Blowing Again, pabrik kimia PT DIMS Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin masih banyak kesalahan dari bertutur kata saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia tidak luput dari kesalahan.
Bila ada pertanyaan, silahkan bertanya menuju email saya atau Instagram himslr. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.